Prabowo itu memang ditarget 2 tahun turun. Cara menurunkan Prabowo itu adalah bagaimana kecintaan rakyat itu dihancurin. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo ditarget 2 tahun akan turun dari jabatannya. Ya, ini bukan perkataan saya, melainkan perkataan dari salah seorang pengamat politik yang bernama Syahganda Nanggolan. Beliau adalah pengamat politik yang cukup terkenal. Teman-teman bisa lihat profilnya di Wikipedia. Selain dari pengamat politik, ada juga orang yang dari pengamat militer, yaitu Ibu Kony, juga pernah menyampaikan bahwa Prabowo ini ditarget 2 tahun, bahkan bisa lebih cepat dari 2 tahun itu akan turun dari jabatannya sebagai presiden. Di sisi lainnya, Bapak Purnawirawan Panglima TNI, yaitu Pak Gatot Nurmantio, juga menyampaikan bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu ada yang mensabotase. Tujuannya adalah untuk melengsarkan Pak Prabowo dari jabatannya. Sekali lagi, itu semua bukan perkataan saya, melainkan ini adalah perkataan pengamat politik. Ada juga perkataan dari pengamat militer, Ibu Kony, bahkan juga ada Purnawirawan Panglima TNI. Jelas ini adalah kabar yang sangat serius, karena kabar ini datangnya bukan dari tongkrongan bapak-bapak di warung kopi ya. Kabar ini juga bukan datangnya dari gosip ibu-ibu. Maka seharusnya ini jadi perhatian serius oleh Pak Prabowo. Kita akan lihat satu persatu videonya. Langsung aja ke video pertama, yaitu dari Bapak Syahganda Nanggolan. Prabowo itu memang ditarget 2 tahun turun. Cara menurunkan Prabowo itu adalah bagaimana kecintaan rakyat itu dihancurin. Dari mulai bulan Januari sampai sekarang. Terus saja delegitimasi dilakukan terhadap Presiden Prabowo. Waktu pidato Jokowi disingkat di acara ulang tahun Gerindra di bulan Februari atau apa itu kan, dia kan bilang bahwa sekarang kita sadar bahwa Prabowo adalah orang paling kuat di Indonesia dan tidak ada yang bisa melawan kekuatannya. Habis pidato itu kan besoknya ada gerakan Indonesia Gelap. Bara api itu diciptakan di bulan April kalau nggak salah saya itu. Ada Menteri Dalam Negeri memindahkan 4 pulau yang milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara, itu juga ribut. Iya. Ada ribut lagi soal nikel di Raja Ampat. Betul. Ya, ribut lagi kan gitu. Jadi keributan itu selalu diciptakan agar Prabowo ini nggak bisa tenang. Prabowo ini kan terlalu keras, ya terlalu keras dalam anti korupsi. Koruptor besar, pemilik sawit itu udah 3,1 juta hektar itu kan semua kan kroni Jokowi, diambil semua. Harta-harta mereka yang ilegal itu yang selama Jokowi mau diputihkan, diambil dikasihkan kepada negara oleh Prabowo. Kelompok Jokowi, oligarki ini pengen Prabowo supaya tidak dicintai rakyat. Agar apa? Agar Gibran bisa masuk menjadi alternatif ke depan. Gitu. Tentara atau polisi, kalau terjadi ributan rakyat terus, rakyat nanti kemudian dibunuh, itulah yang mau dituju oleh orang-orang yang anti Prabowo itu. Karena dia akan bilang bahwa di era Prabowo itu, inilah penindasan terjadi, anti HAM, anti demokrasi, kekerasan, penculikan, apa segala. Kan mereka mau nempelkan itu lagi pada Prabowo. Oke, itu tadi videonya ya. Menurut Bapak Syahganda Nanggolan, ada pihak yang menginginkan Gibran naik menjadi presiden, menggantikan Pak Prabowo. Maka diciptakanlah keributan-keributan yang ada, bahkan kebijakan-kebijakan yang membagongkan, yang memberatkan rakyat. Jadi ditarget 2 tahun mundur dengan cara menghancurkan kepercayaan publik terhadap Pak Prabowo. Lanjut, kita akan simak video berikutnya dari Ibu Kony, seorang pengamat militer. Saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul nggak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri, dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat. Wah, ngeri ya. Sebagai seorang pengamat militer seperti Bu Kony, pastinya beliau punya akses pengetahuan tentang negara ini
lebih dari kita sebagai masyarakat sipil. Ya, Bu Kony pastinya punya informasi intelijen juga, punya informasi dari teman-temannya juga. Makanya saya bilang ini sebenarnya pernyataan serius yang harus diperhatikan oleh Pak Prabowo. Oke, berikutnya ya, kita akan simak video dari Bapak Purnawirawan atau mantan Panglima TNI Republik Indonesia. Beliau mengatakan ada internal struktural pemerintahan Prabowo yang mensabotase kepada pemerintahan Prabowo. Coba kita lihat videonya. Yang jahat lagi, ya, sang jahat lagi. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden, bayangkan benar, jadi presiden. Begitu jabat, bulan Januari, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani memastikan kenaikan PPN 12% sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada bulan Januari 2025. Jadi pada saat Presiden jabat, bulan Januari PPN 12% diberlakukan. Untungnya pada tanggal 31 Desember, Presiden Prabowo membatalkan keputusan tersebut, hanya mengenakan kenaikan pajak menjadi 12% untuk barang dan jasa saja. Baru jadi presiden di tahun pertama, sudah disibukkan dengan ini, dan harus tampil sendiri untuk membatalkan. Selanjutnya, bulan Januari lagi, heboh ditemukan pagar laut. Pada saat itu Presiden merintahkan bongkar. Tetapi Menteri KKP bilang jangan dibongkar, melarang. Karena untuk barang bukti, insubordinasi dari menterinya. Belum 1 bulan di bulan Januari, sudah terjadi seperti ini. 2. Pada 1 Februari, Menteri Bahlil tentang gas melon. Pakai antri-antri, kemudian ada yang sampai meninggal. Baru 2 bulan ada 3 perkara nih. Dan kebijakan Bahlil dibatalkan oleh Presiden. Yang keberapa itu? 3 ya? Masih bulan Februari lagi. Heboh, bensin oplosan. Ini kalau terlambat diketahui, mesin-mesin motor masyarakat kecil itu rusak. Akhirnya berbondong-bondong isi bahan bakar di Shell. Sebelum saya lanjutkan, saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri. Jadi dugaannya itu ada menteri-menteri Prabowo yang sengaja membuat kebijakan yang memberatkan rakyat, yang menyusahkan rakyat agar muncul kemarahan dari rakyat. Ya memang kita lihat beberapa waktu kebelakangan ini banyak yang aneh teman-teman. Coba lihat, rekening 3 bulan yang nganggur itu diblokir. Padahal yang namanya orang nyimpen uang di bank itu tidak selalu untuk transaksi yang berjalan terus. Ada orang yang nyimpen uang di bank murni untuk tabungan, atau nyimpen uang di bank untuk dana darurat. Kalau ada yang sakit baru dikeluarkan, baru dicairkan. Makanya aneh banget rekening nganggur 3 bulan diblokir. Akhirnya Kepala PPATK dipanggil ke istana oleh Pak Prabowo. Dan pada akhirnya kebijakan tersebut dihentikan, dibatalkan. Banyak lagi kebijakan-kebijakan lainnya dari orang-orang pemerintahannya Pak Prabowo yang menyusahkan rakyat, yang pada akhirnya dibatalkan sendiri oleh Presiden Prabowo. Ya, masalah pajak juga, pajak naik 1000%, PPN naik 12%. Karena kemarahan masyarakat, akhirnya dibatalkan lagi oleh Pak Prabowo. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, video-video yang kita reaksi tadi itu ya mulai dari pengamat politik, pengamat militer, bahkan purnawirawan Panglima TNI, itu semua adalah opini yang berbentuk analisa. Artinya ya bisa benar, bisa salah. Ya tidak ada salahnya jika Pak Prabowo mendengarkan lalu mengevaluasi, bila perlu melakukan perombakan besar-besaran di kabinetnya. Dan mengenai Gibran yang kalau memang mau naik jadi presiden ya nggak masalah juga. Tapi nanti di 2030 melalui pencoblosan sesuai dengan aturan konstitusi negara kita. Bukan melalui cara-cara yang licik. Tapi apakah benar tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Gibran mau naik menjadi presiden gantikan Prabowo? Ya saya juga nggak tahu teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.